欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho.欢迎收听由央广主播台提供给您的 RTI News。很清楚你。 Kembali dengan Radio Taiwan Internasional Siaran Bahasa Indonesia bersama saya. Que sigo escuchando cuando puedo y que me gusta mucho. Oke. Selamat siang. Ya, pertama-tama tentu saja kita menyampaikan seperti judulnya, selamat menjalankan ibadah puasa kepada Anda yang menjalankannya. Semoga sukses ya sampai dan berjalan lancar sampai tuntas nanti ya. Iya. Sampai tanggal 19 atau 20 Maret ya. Nah, yang tadi sebelum kita memulai acara hari ini ternyata tadi ada peringatan gempa ya. Bagaimana kalau kita mulai dulu aja deh. Oke, siap. Apa kabar semuanya? Senang kali dapat berjumpa kembali dalam acara temu. Kok Fahri ini temu udara sih? Obrolan RTISI, apa Iya, kabar obrolan semuanya? dengan RTISI kan sama-sama bertemu ya dengan teman-teman ya. Yang mana kali ini kita akan berbincang santai mengenai puasa nih ada di Taiwan. Nah tadi sebelumnya nih sebelum kita memulai acara itu sempet nih tiba-tiba ada peringatan gempa. Goyang. Gempa, bagaimana teman-teman di sana? Semoga saja aman ya, tidak ada masalah apapun. Yang pasti nih dalam peringatan gempa itu begitu Farini klik, ternyata itu langsung masuk ke bagaimana caranya untuk istilahnya berlindung ya. Berlindung bahkan keluar dinanyain kan Anda posisinya di Jadi mana? harusnya keluar apa enggak sih? Atau cari perlindungan? Misalnya Tergantung. tempatnya Kak Amina, lokasi kita itu berada jauh dari pintu keluar, otomatis dia berlindung di dalam ruangan tersebut. Yang ada. Iya. Harus cari sudut ataupun mungkin meja yang memang tahan gempa gitu. Jadi kalau misalnya ada di lantai 3, lantai 4, ya. Iya, jadi harus cari ya sudut ataupun tempat yang bagus untuk berlindung. Biasanya itu kan yang diajarin kalau di sekolah-sekolah ataupun di tempat kerja itu biasanya adalah di bawah meja. Nah, Ya. kalau ini nih ada peringatan dikasih tahu tuh ya caranya itu ditanya dulu sebenarnya Anda ada di mana? Dalam ruangan atau di luar ruangan atau dalam mobil. Dalam mobil juga mesti harus hati-hati berarti ya. Iyalah. Harus berhenti dan harus Gitu. harus Pinggir pinggir mobil mobil Menepi ya. menepi ya. Menepi sebelum ini. mobil ya. Kemudian Betul. juga ya katanya udah dalam ruangan juga ditanya di dalam rumah atau kantor. Beda lagi ya. Kemudian kalau seandainya di dalam rumah itu ada di mana nih? Ruang tamu atau apa ruang belajar, kamar Ruang atau makan. mungkin di kamar mandi atau mungkin di dapur. Fahri pernah di kamar mandi. Kalau di Sampai kamar panik. mandi paling bahaya loh. Kenapa? Kenapa bahaya? Kenapa Soalnya bahaya? ada persediaan makanan di sana. Oh, Air yang banyak. minum air yang Dapur banyak. paling enak dong. Dapur paling enak dong. Kan tinggal masak bisa. boleh. Mentah Ya. semua tapi. Nih, lalu itu baru diajarkan bagaimana gimana merangkaknya supaya kita bisa berlindung ya. Iya. Itu sekali lagi Ya, tapi ini harusnya dibaca sebelum terjadi. Di gempa. Ada kejadian, Iya. kalau udah ada kejadian dan ada musibah, ya harusnya udah nggak sempat baca. Udah nggak ini. sempat baca. Tapi kan kadang-kadang kan dia keluar peringatan dulu jadi kita pencet dulu kita ingat lihat lagi. Betul. Ya setidaknya lebih ngebantu lah dibanding kalau blank sama sekali takut. Iya, Iya kan? dan Kadang-kadang untuk begitu gempa panik. yang tadi terjadi pada pukul 12:37 ya, itu adalah gempa yang pusat Di gempanya mana? berada di Ilansana.
Lebih tepatnya di atau kawasan Uci yang ada di Ilan sana. Jadi bukan di laut loh, tapi di daratan loh. Ya, Pantesan tadi Kak 4,1. Kak Yunus bilang berasa, kalau Berasa. Kak bilang nggak berasa. Mana? Iya, ini kan lantai 1 padahal ya. Apalagi mungkin teman-teman yang mungkin bermukim di lantai yang puluhan ya, mungkin itu bisa terasa lebih goyang lagi. Ada tulis kedalamannya berapa nggak? Kalau di sini masih belum. Lagi Masih menunggu belum. ya. Karena Total baru ya. kekuatannya aja 4,1 magnitudo. Iya, sekali lagi semoga saja tidak ada Aman, terjadi damai. apa-apa ya terhadap Terkendali. teman-teman, baik itu yang dekat lokasi terjadi gempa maupun di tempat lainnya ya. Ya. Yang pasti tepat setelah terjadi gempa biasa hati-hati, lihatlah tembok-tembok, kemudian juga lihatlah sekelilingnya. Dipagas, Kadang-kadang kita pipa sendiri nggak air. berasa, tapi ternyata ada yang retak atau gimana yang mungkin harus segera diperbaiki agar jangan ada nanti pas gempa malah itu menjadi titik rawannya. Iya. Oke. Oke, sekarang kita mau bicarakan karena saat ini adalah bulan suci Ramadan ya, bulan puasa yang mana tentu saja teman-teman umat Muslim saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa nih. Nah, kembali lagi semoga bisa berjalan lancar. Nah, Amin. sementara kalau di Taiwan sendiri ya, karena bukan negara Islam Ya. atau enggak Muslim adalah minoritas Minoritas. di Taiwan, jadi sehingga mungkin suasana kalau untuk puasanya itu tidak berasa. Ya. Betul. Lebih Jadi Tidak berasa mungkin nuansanya. adalah. Tapi tidak terlalu kental. Hanya Lebih- di bagian komunitas Muslim aja Iya, yang iya. ini. Kalau Kak, ini- selebihnya enggak. Kalau di Indonesia kan berasa kan. Iya. Maksudnya kalau puasa tuh ya mungkin toko-toko makanan tutup, Dekorasi-dekorasinya ya, gitu dekorasi ya. juga. makanan, ada azan, Iya. sahur. Iya. Berbuka. Dan sebenarnya kalau Lebaran di Taiwan juga tidak ada libur karena memang tidak Iya. ada libur keagamaan, bukan Betul. karena minoritas jadi tidak libur ya. Jadi ya itu dia harap dimaklumin, dan biasanya kalau nanti seandainya sholat Id mungkin karena sekarang sudah semakin lama semakin banyak masyarakat Taiwan yang lebih memaklumi ya. Jadi mengadakan sholat Id juga di hari H-nya. Iya. Kalau dulu kan malah boleh bilang sholat Id nggak ada ya. Nggak ada, betul. Jadi dengan demikian ya Kak Far ini kan bilang kalau misalnya di Taiwan itu suasana puasa itu lebih tidak kental, lebih tidak terasa. Dan apakah ini juga menjadi tantangan berat Nah, itu bagi dia. muslimin muslimat untuk menunaikan ibadah puasa mereka? Tentu saja karena otomatis sih, apalagi kebanyakan dari teman-teman yang ada di Taiwan itu kan pekerja migran Indonesia atau enggak juga pelajar juga jadi tantangan ya. Kalau untuk yang luar tangga ya mungkin lebih bisa kontrol karena kan dalam rumah ya. Nah kalau untuk yang pekerja migran Indonesia tentu mereka kan harus bekerja majikan biasanya kan kerjaannya ya itu merawat orang tua. Nah merawat orang tua mau nggak mau ya mesti mungkin siapin makanan atau enggak mesti balik badan atau segala macam atau merawat orang tua. Jadi boleh bilang istilahnya tidak bisa tuh istirahatnya beda kalau lagi pas puasa sama hari biasa. Tapi untuk tahun ini di Taiwan sendiri itu kan di bulan 2 ya, bulan puasa. Jadi mungkin cuaca juga mempengaruhi. Nah, kalau misalnya di bulan-bulan musim panas ya, bulan 5, bulan 6 itu mungkin tantangannya akan lebih besar lagi. itu dia. Karena cuaca juga sudah panas ya, apalagi kalau sekarang masih dingin nih. Jadi mungkin masih adalah sedikit yang bisa membantu atau menguatkan. Dibandingkan kalau di Indonesia kan Ya, panas kan. iya, Lebih udah gampang panas, mungkin lembab. lebih kehausan atau Apalagi gimana ya. mengingat cuaca Taiwan kan akhir-akhir ini juga kurang stabil ya. Contohnya saja hari ini udah mulai mendingin. Katanya nanti beberapa hari ke depan juga udah mulai Dingin lagi. hujan-hujanan. Jadi terkadang panas, terkadang hujan, terkadang dingin, terkadang ya begitu-begitulah. Selalu berubah. Jadi otomatis kan apalagi yang namanya puasa kan nggak ada makanan, nggak ada. Iya. Dan soalnya kan puasa kan juga mengikuti ini ya, matahari terbit dan terbenam ya. Jadi kalau misalkan beberapa negara tuh mungkin terbenamnya itu mungkin Beda-beda. bisa Jadi jam waktunya 9 lebih panjang malam, ya. jam 10 malam tuh juga mempengaruhi teman-teman juga sih ya untuk berpuasa. Iya, Iya. untung di Taiwan ya kurang lebih lah, cuma Kurang lebih lebih. banyak dikit lah dibandingin Iya, Indonesia. Karena karena apalagi kalau tergantung musimnya. Kalau musim Kalau dingin musim, biasanya ya. siangnya lebih pendek Lebih ya. pendek. Malah Lebih pendek. dan kemudian juga ya kalau seandainya mereka yang mungkin di sekolah atau mungkin juga kerja ya, nah di sini juga boleh bilang kan kalau seandainya di Indonesia kan kantor-kantor instansi-instansi banyak yang istilah pulang kerjanya lebih awal. Kalau di sini enggak. Tetap Bahkan sama ya semua. makan belak-belakan lagi, makan di depan Anda dan kita ya mungkin sulit untuk teman-teman bilang saya lagi puasa nih atau enggak, mungkin bukannya mereka sengaja ya, karena mereka tidak ada Kurang kebiasaan paham seperti lah. ini. Betul. Kebiasaan kalau lagi bulan puasa tuh menghindar makan di depan orang yang sedang berpuasa. Bukannya mereka tidak toleransi ya, tetapi karena mereka tidak terbiasa. Ya itu di tempat kerja dengan mungkin maksimal orangnya puluhan aja
aja. Tapi bayangkan jika lo lagi kuliah, ratusan orang di kampus, di area kampus semuanya begitu semua. Iya, Jadi dan kan ya ujiannya di situ sih. Dan banyak juga mereka yang makannya di kelas. Kalau Sani kan kalau Sani nggak makan di kelas kan mendingan kalau orang lagi puasa, orang lagi makan siang, kita di kelas aja di tempat yang mana yang mungkin tidak lihat orang makan. Bisa menghindar Jadi bentar. puasa di luar negeri sebenarnya tantangannya sangat berat sekali ya. Betul, Sementara iya, kalau di makanya, Indonesia mungkin kita yang sudah terbiasa atau sudah paham dengan adanya bulan puasa, jadi orang-orang bisa saling menghargai, saling menghormati. Sementara puasa di luar negeri yang harus lihat suhu, cuaca, terus mungkin juga waktu yang lebih panjang, terus ditambah lagi nggak ada keluarga, sendirian di Taiwan. Nah ini yang lebih repot. Yang beratnya lagi ya, kebanyakan teman-teman yang Farin tahu nih ya, kalau seandainya kerja di rumah tangga gitu, perawat rumah tangga, bangun sahurnya itu mesti siapin makanan sendiri. Udah gitu bukanya itu juga sambil kalau seandainya lagi tanggung-tanggung, orang lagi pada makan-makan, kita mau buka puasa, kita mesti kucuk-kucuk. Sahurnya itulah yang paling berat. Iya juga ya. Musim dingin mesti bangun pagi-pagi, mesti siapin dulu, dan kadang-kadang biasanya jadi masalahnya tuh mereka akhirnya sahurnya atau bukanya itu mungkin gizinya atau kualitasnya kurang karena ya seadanya gitu. Yang mana makanan itu bakal menopang tubuh kita selama seharian penuh. Dan sekarang kan di Taiwan juga kita lihat banyak toko waralaba juga mengeluarkan stand untuk muslim ya. Betul. Jadi kalau teman-teman mungkin besok paginya takut telat atau mungkin gak ada waktu mempersiapkan makanan, mungkin bisa beli malamnya sebelumnya boleh juga. gitu ya. Iya Taruh sih, di kulkas, tinggal panaskan juga sudah cukup sih, udah efisien juga. Atau pakai yang microwave nggak apa-apa Iya. lah. Tahanlah sebentar untuk 30 hari. Oke lah. Makanan microwave. Oke lah, Daripada oke lah. misalkan kalau nanti sahur karena bangun terlalu pagi, kita buka lampu tapi takutnya nanti majikan ataupun mungkin orang yang dirawat pasien. bisa terbangun ataupun bisa marah. Nah, ini kan susah, repot juga kan ya. betul. Jadi sebenarnya untuk lingkungan di Taiwan juga banyak perubahan ya. Iya, banyak Dulu sekali loh mungkin, perubahan. sekarang kita bisa melihat di toko waralaba tersedia makanan-makanan yang halal. Dilabeli Kemudian, lagi. Ya, kemudian majikan-majikan juga mulai tahu gitu. Mereka juga paham jika ada perawat atau pengasuh rumah tangganya itu yang menjalankan puasa, mereka juga setuju. Nggak Iya. seperti dulu. Wah, kamu nggak boleh kalau kamu Nggak puasa nanti kamu mati. Iya, Gimana dong? karena orang Taiwan sendiri kalau misalkan kamu nggak makan, kamu kenapa nggak makan? Mereka tuh akan bereaksi seperti itu Lagi gitu sakit loh. gigi ya, Karena atau emang lagi mereka putus seperti cinta. itu. Karena mereka Orang emang sebenarnya ya gimana jadi bilang kok dia kok menjadi pucat padahal lagi Iya. berbedakan gitu. Iya. Misalnya seperti itu lah. kan Iya. dikiranya apa kamu lagi Tapi ngambek. tentu saja ini harus dikomunikasikan dengan Ya. majikan ya. Kemudian juga dengan yang mungkin yang Anda rawat. Jangan nanti ya akhirnya salah paham dan akhirnya malah membuat sesuatu yang tidak menyenangkan nantinya ya. Iya, sebenarnya kalau puasa ini ada nggak sih teman-teman yang punya pengalaman nih bersama dengan teman-teman Yang lagi selama puasa. puasa? Kalau di Taiwan sih, Farini biasanya teman-teman cuma bilang aja kendalanya biasa mereka ya itu dia sahur sama buka puasanya. Jadi kadang-kadang ya pas lagi mau sahur sih masih mendingan ya, tapi mesti pagi-pagi. Sementara mereka mungkin kerjaannya kan susah dijadwalkan kan, nggak bisa tidur lebih pagi, tapi pagi-pagi mesti sahur. Kalau buka puasa kadang-kadang tuh lagi waktunya tanggung, karena orang Taiwan sendiri itu makan malamnya itu lumayan malam ya. Jadi kadang-kadang kita mau buka puasa, kita malah maksudnya makanan Kayak mendahulukan belum disiapin. mereka. Iya, mendahulukan mereka dulu. Kita udah, udah lapar banget kata ya kadang-kadang udah maksudnya saatnya buka gitu. Iya, Amina sempat sih mendengar cerita dari teman Amina yang kerja di rumah tangga. Nah, karena dia harus merawat pasien itu, tidurnya itu memang sudah tidak menentu. Mungkin setiap 2 jam harus membalikkan tubuh pasien. Jadi pas sahur, kadang-kadang dia terlambat, ketinggalan sahur. Akhirnya harus puasa lebih panjang lagi. Jadi ini cukup memberatkan. Itu bukan lebih panjang lagi tuh, berarti puasanya 2 hari. Udah 2 hari. Kan habis Double. buka kan berarti malam udah gitu nggak sempet sahur kan. Iya. Berarti Iya. bener-bener 24 jam itu bukan 12 jam lagi kan. Iya. Makanya kalau kayak gitu sebisa mungkin ya mempertimbangkan apa mungkin jangan benar-benar tunggu pas mau sahur baru makan. Ya awalan dikit gak mungkin boleh ya, daripada nanti nggak makan sama sekali, Betul, nggak sahur sama sekali, itu juga penting ya. Ya dari Kak Adit dan Kak Yunus ada pengalaman teman mungkin ya. Biasa mungkin untuk kerja di kalau tadi kan di pekerja rumah tangga. Iya. Nah, kalau Kak Aditya mungkin dikerja di panti jompo kali ya. Iya. Yang itu kan biasanya tuh majikan masih kurang paham apa sih sebenarnya namanya puasa, kenapa harus begitu gitu kan. Jadi ya ada beberapa teman-teman juga ada yang sampai kayak memutuskan ya udah deh, sepertinya saya
melepaskan nggak kerja. bisa nih untuk Oh, untuk oke. bulan ini karena memang gimana ya, kuota kerjaan mereka itu jikalau memang nggak ada tenaga, nggak makan itu nggak bisa. Gitu. Jadi menurut Kak Ditya sih, misalkan kalau memang karena kendala kerjaan gitu ya, maksudnya juga jangan memaksakan diri untuk puasa. Mungkin 1 hari, 2 hari atau 1 minggu kuat, tapi setelahnya kuat atau enggak. Nah itu kan berbahaya untuk kita. Apalagi misalkan kalau emang kerjanya itu yang membutuhkan tenaga yang ekstra gitu loh. Menurut Kak Ditya sih harus lihat kondisi tubuh kita, jangan karena harus begini gitu loh. Kalau menurut Kak Ditya, tapi ada beberapa temen ya itu langsung kayak enggak deh, kayaknya kerjaan saya butuh tenaga yang ekstra. Kalau saya puasa mungkin 1 minggu bisa, tapi setelahnya mungkin bakal ya itu tepos gitu loh. Nah, Gitu mungkin sih. juga nanti mungkin bisa dibayarnya nanti pas setelah pulang ke Indonesia gitu ya. Iya. Setelah udah jadi juragan gitu misalnya kita puasa ya bayar puasa ini ya. Jadi kadang-kadang harus lihat situasi diri kita dan juga situasi pekerjaan dan lingkungan kita. Memang sih kadang-kadang orang bilang namanya kalau puasa, namanya juga kita kan istilahnya lagi mengontrol, mengendali diri kita nih. Kalau tidak dipaksakan ya pasti nggak bakalan bisa puasa. Iya, ya iya, kan? benar. Itu kan yang namanya nahan nafsu. Kalau kita tiap kali alasannya kerja atau gimana, akhirnya kita nggak pernah puasa. Nah ini juga mungkin bisa dipertimbangkan. Anda ada sedikit maksa lah untuk supaya bisa berpuasa, tetapi jangan terlalu maksa, ini yang Iya. paling Ya, penting. tapi itu hebat sih ya. Seperti Amina saja mau puasa untuk diet aja nggak berhasil. Nah, Itu puasa makan loh ya. Puasanya juga gitu, boleh bilang puasanya nggak terikat seharian begitu ya. Betul, Dan betul. kadang-kadang masih bisa minum atau bisa hal yang lainnya ya. Ya tapi ya pasti semua tergantung dari diri kita masing-masing. Ya untuk acara obrolan bersama dengan RTISI di radio kita akhiri dulu sampai di sini. Sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. yuk selesai untuk yang di radio, tapi di Facebook tetap jalan. Iya tetap jalan ya. Jadi puasa sekarang udah memasuki pas kali ini nih puasa kan bentrok dengan, bukan dia bentrok sih, pas jatuhnya di hari kedua hari kedua apa hari Hari ketiga Imlek. liburan tahun baru Imlek. Nah pada saat itu ya mungkin godaan untuk memulai puasa itu wah pasti ya gimana ya. Iya, apalagi kalau Imlek kan teman-teman kita yang bekerja di rumah Ngumpul-ngumpul. tangga mungkin lagi sibuk-sibuknya itu ya. Iya. Yang mempersiapkan makanan lah, yang kemudian juga harus menjamu tamu majikan lah, mempersiapkan ini itu. Udah gitu belum mungkin kalau si pasien yang mau tantangannya. diajak ke sana ke sini lah. Ya. Berarti tahun depan berkemungkinan bakal Belum. Kita sudah cek tadi. Belum ya? Kita Belum. sudah Berapa cek. tahun lagi? Karena kebetulan tahun 2027 itu Imleknya itu Januari. Januari. Jadi beda. Beda lagi. Yang cuma Farin perhatikan tahun 2027 liburnya tuh cuma 6 hari. Eh, Kurang 3 hari. Wah. Kalau kali 9 hari. Amina Kemudian udah tahun- bayangin nih nuansa kalau misalnya Imlek kan nuansanya merah-merah nih. Ya. Kalau Lebaran nuansanya hijau. hijau. Jadi kalau misalnya pas bersamaan, jadi warnanya Natal. Natal. Pohon Natal. Terus tahun 2028 juga masih belum karena kan ini kan puasa. Kalau puasa kan berarti sebulan. Sedangkan kalau berdasarkan secara global ya hitungnya itu kan 350 harian kan. Jadi majunya tuh 15 hari. Jadi kalau mau juga mestinya 2 tahun kan. 2 tahun berarti mestinya 2028, tapi 2028 kayak belum karena Belum kalau nggak barengan. salah belum barengan. Berarti 2029. 2029. Iya. Waduh. Beda selisih 1 hari. Itu Waduh. juga kalau Ini suhunya, Iya. tanggalan. Maksudnya kalau 2029 Tanggalan merah. Ini hari kayak bulan nggak? hari Kayak pertama, habis itu besoknya langsung Lebaran. puasa. Kok puasa sih? Lebaran. Oh, lebarannya. Puasa lagi kan. Wah, salah lagi. Lebaran. Lebarannya. Ketupat. Orang sudah mau iya, iya. makan ketupat. Jadi ya tapi ya itu dia. Farin lupa deh kalau nggak salah 14 Februarinya itu 14 Februari itu Lebaran. Imleknya itu 13. Jadi pada saat kita musim makan rame-rame itu wah itu juga tantangan nih untuk Jadi suhu berapa tahun? kok suhu sih? Berapa tahun lagi akan bertemu? Ya berapa tahun Antara sekali. tahun baru ini dengan yang pasti Lebaran. kayaknya Kalendernya belum dicetak seumur hidup kayaknya cuma ketemu sekali doang kali ya. Cuma sekali doang. Oh iya. Kan lu coba 15 kali di 365 kali 15 Nah, bagi 15 berapa? kalau ini Suhunya. suhu Iya, matematika. 15 tahun lu. Kalau ya Enggak lu ya, enggak lu Bisa bisa kali lah. Bisa. dua kali lah, dua kali, dua tiga kali Umur lah. panjang bisa 3 kali. Nah, maka dari itu Makanya 102 tahun ya kemarin itu ya. maka dari itu kita doakan agar semuanya ya umur panjang. Umur panjang. Sehat selalu ya. Sehat Biar bisa selalu. ketemu tuh Imlek Iya, sama kita Lebaran saling sekaligus. bergandengan ya. Iya, jadi sama-sama saling bermaaf-maafkan juga saling berkongsi fatsa ya. Ya, Kongsi kalau ya. gitu ngomongnya gimana dong? Kongsi Fitri. Kok jadi
jadi si Fitri sih. Selamat. Nah, yang pasti ya memang kan semua ajaran agama itu kan mengajarkan untuk saling toleransi, untuk Yeah. saling berdampingan, saling memaaf-maafkan. Nah, kemudian juga ini tradisi masyarakat ini, masyarakat Tionghoa itu juga sebenarnya bukan berdasarkan agama, merupakan tradisi ya untuk tahun baru Imlek. Ya, cuma kalau mungkin lihat aja kayak Kristen kan ambilnya Natal kan. Natal itu bukan berarti penanggalan tahun baru untuk ya umat Kristiani. Nah, kalau memang sih kalau Lebaran kan pakai penanggalan, tapi penanggalannya juga ini kan bulan keberapa kan, bukan berarti tahun barunya tanggal 1. Iya. Ya, bulan pertama. Kalau Imlek itu karena tradisi ya. Ya. Jadi kan seperti banyak tuh negara-negara lain atau masyarakat yang tempat lainnya kalau lagi pas tahun baru, menyambut tahun baru nggak boleh gini, harus begini, makan bersama segala macam. Ini sama aja, cuma penanggalan perhitungan tanggalnya aja beda-beda. Itu dia makanya. Setuju. Iya, ya jadi tentu saja ya kita semua kembali lagi nih istilahnya merasa salut nih kepada teman-teman yang berpuasa pada saat Anda berada di luar negeri, apalagi pada saat Anda bekerja, karena itu tantangannya benar-benar luar biasa ya, baik itu dari lingkungan. Ya mungkin kalau seandainya Anda yang berada di Malaysia, ada di Brunei, ada di negara-negara yang malah negara Muslim, itu malah mungkin lebih nyaman ya, istilahnya karena semuanya lingkungan dan segala macamnya lebih memfasilitasi. Sudah disesuaikan juga. Iya. Nah, tapi kalau di negara-negara non-Muslim, nah itu boleh bilang tantangannya luar biasa tuh ya. Jadi harus ya pintar-pintarnya kita lah. Yang sekali lagi seperti yang Kak Adit katakan, kita harus memastikan kemampuan kita dan juga kesehatan kita. Kalau memang benar-benar bisa, barulah jalani. Jangan sampai sakit atau jangan sampai kita jatuh. Maksudnya jatuh sakit dan ya. bangkit kembali. Jatuh dan bangkit Iya, jatuh harus bangkit kembali sih. Cuma maksudnya jangan Ya. sampai akhirnya malah Jangan merusak sampai diri kita. iya, Atau jangan menyusahkan sampai orang. iya menyusahkan orangnya itu juga. Jangan Dan sampai ketika menyusahkan- lagi mengangkat pasien katakanlah, tapi jangan sampai karena kurang tenaga gimana, kan kita juga yang harus Iya. bertanggung jawab gitu loh. Hati-hatinya di situ sih. Kalau menurut Kak Aditya boleh, nggak masalah, tapi ya kalau bisa dipastikan aja kalau memang kondisi tubuhnya itu tidak memungkinkan gitu loh ya. Gitu ya, Oh, pasti otomatis. ada kesempatan kok untuk membayarnya, dan ada kesempatan kok untuk istilahnya menunjukkan ibadah kita deh kepada ya, masyarakat atau kepada orang-orang yang membutuhkannya. Oke nih teman-teman, untuk acara obrolan bersama dengan RTI SI di hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Bye bye. Bye.